Pemerintah mengganti istilah PPKM darurat menjadi PPKM level 4. Terdapat pula kriteria PPKM level 1, 2, hingga 3 yang didasarkan pada kondisi penyebaran virus di masing-masing daerah. Namun pergantian istilah ini menuai banyak komentar dari berbagai pihak dan banyak yang menilai bahwa pemerintah terlalu sering menggonta-ganti istilah tersebut, namun upaya penanganannya pun masih sama saja. Benarkah demikian? Segera kita akan berbincang-bincang dengan pengamat kebijakan publik, Bapak Agus Pambagio. Halo Bapak Agus, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat kan? Alhamdulillah ya sehat-sehat juga Pak ya. Kita udah hampir 1 bulan lebih nih apa ya harus di rumah aja karena lagi masa PPKM juga ya Pak ya. Yang mana ini juga akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini nih Pak. Nah tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh nih Pak tentang PPKM, mungkin kita mau tahu dulu pandangan Pak Agus terkait jumlah kasus positif di Indonesia yang saat ini tuh masih tercatat cukup tinggi ya Pak. Meskipun baru-baru ini Presiden Jokowi pun telah mengklaim sudah terjadi tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Nah, kira-kira pada aspek mana sih Pak yang perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah untuk menekan angka kasus positif ini, Pak? Oke, saya bahasnya dari keilmuan saya ya soal kebijakan publik. Jadi kalau soal angka penurunan sebagainya itu nanti ahlinya pasti kan lebih paham ya. Saya hanya melihat begini, kalau dibilang turun itu karena sampel testingnya turun. Coba perhatikan, ketika sampel testingnya katakan di atas 150, dia tinggi. Ketika diturunkan di bawah 150, dia pasti turun. Dan seterusnya, kalau dinaikkan dia bisa tinggi. Kan di instruksi Mendagri maunya 320, sampai kemarin hari tanggal 25. Ya, tetapi kan nggak sampai segitu, baru 200 sekian. Nah ini juga persoalan. Kalau perhariannya Anda perhatikan ya, ketika perhariannya turun, dia jumlah yang terinfeksi turun. Dan naik, dia naik. Gitu. Jadi artinya memang belum berkurang nih, belum landai lah kata istilah para ahlinya. Kalau Anda tanya apa penyebabnya, dari saya clear, karena sudah saya tuliskan dalam buku saya yang terbit Juli tahun lalu, yaitu soal kebijakan. Jadi di sini, kalau kita bahas kebijakan, itu pasti ada peraturan perundang-undangan yang mendasari kebijakan itu. Ya, nggak mungkin kebijakan bisa tiba-tiba muncul. Nah, persoalannya peraturan yang menggaris apa yang membawahi kebijakan itu tidak ada di hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di Undang-Undang 12 tahun 2011 yang diperbarui nomor 15 tahun 2019. Pemerintah sukanya pakai surat edaran. Perhatikan coba, mungkin sudah 60 tahun ini surat edaran keluar dari kementerian-kementerian. Nah, surat edaran itu di pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011 tidak ada di hierarkinya. Katanya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Undang-Undang pengganti Undang-Undang, kemudian peraturan terus sampai Perda dan seterusnya. Nah, SE itu tidak ada. Bagaimana sebuah kebijakan diatur dengan peraturan yang tidak berkekuatan hukum. Yang bilang bukan saya, karena itu ranahnya sarjana hukum. Beberapa profesor, guru besar hukum yang saya hubungi, semua bilang bahwa SE tidak berkekuatan hukum. Ketika Anda mendasari kebijakan tidak ada landasan hukumnya, kalau ada yang melawan, bisa nggak? Anda tidak mau pakai masker, Anda keluyuran, ditangkap nggak? Nggak boleh. Itu persoalan. Oke nih Pak, kemudian mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah nih Pak, seperti PPKM Mikro hingga saat ini PPKM level 4 yang juga sudah diperpanjang hingga 2 Agustus ini ya Pak. Nah, kebijakan-kebijakan ini itu apakah dirasa sudah cukup efektif Pak? Tadi di awal saya sudah katakan, dari sebuah kebijakan itu ada dasar hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan. Ketika peraturan perundang-undangannya tidak mempunyai kekuatan hukum, bagaimana Anda bisa menjalankan kebijakan itu? Pasti nggak bisa. Satu. Kedua, sebetulnya pemerintah kan malu-malu kucing. Saya dari awal itu mengatakan mazhab saya adalah karantina atau lockdown. Tapi pemerintah kan nggak mau pakai itu. Karena presiden sudah bilang tidak mau, jadi gengsi dong. Jadi mereka pakai PSBB lah, apalah, PSBB 1, 2, 3, 4, PPKM 1, 2, 3, 4 yang membingungkan publik.
Yang tahu cuma yang bikin. Ya kan, kalau publik kan apa lagi. Jadi orang menjadi apatis. Namanya terakhir macam-macam kan. Saya juga sampai nggak hafal tuh. Dan semua itu ditetapkan dengan surat edaran. Anda boleh cari. Kalau surat edaran itu sekali lagi tidak berkekuatan hukum. Bagaimana Anda mau menjalankan kebijakan ketika dasar hukumnya tidak kuat? Tapi itulah yang diambil oleh negara. Saya nggak tahu apa alasannya. Mungkin supaya mudah dirubah-rubah. Kalau itu bentuknya paling bawah peraturan menteri, perlu waktu. Apalagi kalau bentuknya peraturan pemerintah, tambah perlu waktu. Karena harus antar departemen, antar kementerian, lembaga sepakat. Mungkin itu. Karena kalau itu yang dikerjakan, ya nggak bisa. Sedangkan mendidik manusia supaya tertib aturan, itu harus dengan sanksi sebuah peraturan yang berkekuatan hukum. Kalau tidak ada sanksi, nggak usah dibuat aturannya itu bikin capek. Kasihan yang melaksanakan. Itu yang terjadi dengan kasus COVID sekarang. Oke nih, Pak Agus, kalau kita mundur sedikit ke belakang nih Pak, PPKM darurat ini kan pertama kali diterapkan 3 Juli 2021 ya Pak, kalau tidak salah. Itu lantaran dalam beberapa hari terakhir, kasus positif di Indonesia ini terus mengalami lonjakan ya Pak. Ya. Nah, tapi banyak yang menganggap bahwa upaya ini tuh sedikit terlambat, karena ya kita sudah mendengar kabar mengenai lonjakan kasus ini cukup lama, namun pemerintah baru menerapkan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli 2021. Nah, kira-kira apa sih Pak penyebab lambannya pemerintah dalam menangani COVID-19 di Indonesia ini? Ya, pemerintah lamban dari awal ya. Kalau Anda perlu ingat bahwa sampai awal Maret pun semua pejabat pemerintah bilang COVID tidak mungkin ke Indonesia. Ada yang bilang karena kita makan banyak nasi kucing, jadi kita tidak kena COVID. Ini daerah tropik. Oh, COVID itu nggak ada lah di kita. Semua bilang begitu. Saya sudah ingatkan bulan Februari untuk menutup semua bandar udara yang menerima penerbangan dari Cina, yang charter maupun yang schedule, yaitu Bandara Samratulangi Manado, Bandara Ngurah Rai Denpasar, dan Cengkareng Jakarta, tapi tidak dilakukan dengan alasan karena turis. Itu keterlambatan pertama. Jadi sebetulnya kesalahan besar yang kita harus pertanyakan adalah pada Menteri Perhubungan, karena dia terlambat sekali melakukan langkah-langkah yang harus dipenuhi. Yang pada akhirnya Pak Menteri waktu itu juga terjangkit COVID yang cukup parah. Nah, sekali lagi, keterlambatan itu iya. Yang sekarang kan juga orang sudah nggak, saya bilang waktu itu saya sudah bilang lockdown, cepat lockdown 1 bulan, 2 bulan, jangan lama-lama pasti kita ketahuan. Alasan negara lain yang lockdown juga iya, negara lain juga kena lockdown, tetapi dia sudah paham itu bagaimana melokalisir orang-orang itu sehingga penanganan ketika ada lagi di lockdown sebentar dia sudah lepas lagi. Kan itu yang terjadi. Kita kan nggak pernah lockdown. Pakainya PSBB. Jadi kita bagaimana mengkonsentrasi orang. Sekarang aja saya sedang di kantor sekarang, saya datang dari rumah ke kantor macet. Artinya apa? Ya PPKM 4 pakai karet 2 itu ya sudah. Tahu kan kalau karet 2 pedes gitu kan? PPKM ya nggak ada. Akhirnya turunnya ya turun, tapi orang jangan lupa orang menjadi lapar, dan ini hari ini saya dengar teman-teman pemilik mal dan sebagainya sudah akan mem-PHK, dan itu jumlahnya besar seluruh Indonesia. Karena sudah terlalu lama. Inilah bukti keterlambatan itu. Pelanggaran-pelanggaran ini pun juga masih sering terjadi karena sangat disayangkan banyaknya masyarakat kita yang masih tidak percaya COVID-19 ya Pak ya. Nah, melihat fenomena ini Pak, kira-kira mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apakah karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait informasi COVID-19 ini sendiri, Pak? Sehingga banyak masyarakat kita yang masih tidak percaya atau bahkan ada yang masih takut untuk divaksin. Ya itu, sekali lagi sekarang ini selain kegagalan di proses regulasi kebijakan, juga di komunikasi publik. Kan kita tidak pernah dengar sebetulnya siapa yang berwenang memberikan penjelasan kepada publik soal kondisi COVID ini. Kan nggak ada. Kita punya juru bicara presiden, tetapi tidak pernah nongol. Kita punya Menkominfo, tapi juga tidak pernah bicara. Sekarang pun masyarakat bingung, sebetulnya siapa orang paling bertanggung jawab? Menteri Kesehatan kah? Ketua gugus tugas kah? Ketua Satgas kah? Atau Menteri LBP? Atau langsung presiden? Nggak tahu. Ini yang membuat problem di publik, yang harus saya ikuti yang mana.
COVID itu apa, siapa yang harus menjelaskan, kan nggak jelas. Ya, ini di posisi itu. Kalau Anda bilang tadi tidak taat, begini, orang untuk taat pada sebuah peraturan itu harus diberikan sanksi. Anda kalau pernah pergi ke negara-negara yang maju dan manusianya disiplin, itu awalnya dari sanksi dibentuk. Anda tidak bisa makan permen karet di Singapura misalnya. Oh, dulu dendanya tinggi. Di Bangkok kalau Anda jalan merokok, tangkap waktu itu 25 baht. Di tempat lain sama. Nah, di kita ketika saya dorong supaya ada sanksi berat, katakan dia tidak pakai masker, dia masih makan, ngobrol dan sebagainya, denda 1 juta. Apa yang terjadi? Saya diserbu buzzer. Ini buzzer dan juga pejabat pemerintah. Kita sedang susah. Kenapa harus didenda masyarakat begitu mahal? Saya bilang, masyarakat didenda. Denda itu tidak ada hubungan sama kemiskinan. Denda itu adalah untuk mendidik masyarakat supaya dia taat pada aturan. Kalau yang miskin, ya tidak usah melanggar, dia tidak akan didenda. Ketika orang yang sok tahu melanggar, denda dia. Oke nih Pak, nah tadi juga Pak Agus sempat ada mention di awal ya Pak mengenai bantuan dana sosial ya Pak. Nah apakah dengan bantuan sosial yang kini sudah disalurkan oleh pemerintah itu dinilai sudah cukup membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan ini Pak? Membuat pusing ya. Anda dengar pengumuman pemerintah? Ngikutin nggak yang malam itu diumumkan oleh Menko LBP dan Bu Sri Mulyani, Wamenkes, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri, Anda ngikutin nggak? Anda dengarkan waktu Menteri Keuangan menyebutkan bantuan sosialnya? Iya, pusing nggak? Pusing nggak? Iya. Anda paham nggak itu? Ada 9 atau berapa? Terus saya tanya, ngawasinya bagaimana? Ya kan? Kan pusing. Datanya udah benar belum? Nggak benar. Saya ini bertanggung jawab terhadap data di RW saya. Saya membantu Pak RW supaya mendata. Karena di Bansos 2019, dari 300 sekian orang yang miskin di wilayah RW saya, itu di selatan, di sekitar Pondok Labu, itu hanya dapat bantuan dari negara 23 kotak Bansos. Kan kurang. Ketika saya telusuri, ternyata data yang dipakai di wilayah saya itu tahun 2015, sudah pasti berbeda. Lalu saya upayakan merubah, mendata segala macam. Saya ketemu Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri Sosial yang lama. Ternyata nggak bisa begitu, Anda data emang. Akhirnya dapat kita sesuai jumlah orang miskin. Tetapi ketika 2021, Bansos yang 300.000 datang, yang dipakai data 2015 lagi. Nah, yang sekarang akan dibagikan itu pakai data mana? Kita nggak tahu. Berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019, yang bertanggung jawab membuat data, namanya Satu Data Indonesia, itu adalah Bappenas. Bukan Kementerian Sosial, bukan mana-mana. Tapi sampai hari ini data Satu Data Indonesia itu nggak ada. Jadi data yang dipakai itu data mana? Perlu diingat, ketika data itu ngaco, itu adalah sumber korupsi paling mudah. Nah, jadi Anda pikir sendiri gimana sebaiknya? Nggak bisa, datanya amburadul. Kemudian satu hal lagi nih Pak mengenai pergantian istilah tadi ya Pak yang sudah Pak Agus sempat mention juga tadi di awal. Pergantian istilah ini membuat publik bingung ya Pak ya, mulai dari PSBB, PSBB transisi, PSBB ketat dan lain sebagainya. Apa bedanya? Nah menurut seberapa urgensi sih Pak sebenarnya pergantian istilah itu? Tidak urgensi, pemerintah hanya menghindar dari kalimat lockdown. Itu pendapat saya. Karena dari awal Presiden sudah menolak tidak menggunakan lockdown atau karantina wilayah di bahasa undang-undang kita. Jadi ke sini jadi putar-putar aja, pokoknya jangan lockdown, pokoknya jangan karantina, terserah kau pakai apa. Nah susahnya lalu ada perubahan-perubahan, publik kan bingung, saya aja bingung, apalagi publik yang tidak mengikuti dari awal. Nah kemudian Pak, bila disimpulkan secara menyeluruh nih Pak, apa yang bisa dijadikan bahan evaluasi dari penerapan PPKM ini, mulai dari PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 4, hingga sekarang PPKM level 4 yang diperpanjang namun sudah banyak pelonggaran juga ya Pak ya? Gini, sekali lagi peraturan itu tidak boleh saling berbenturan,
tidak boleh terlalu banyak, kecuali harus ada sanksinya. Kalau tanpa itu, jangan harap itu bisa. Nah, sekarang mau direview peraturannya, silakan, tapi kondisi kan sudah sekarang. Mau diapakan? Saya udah bingung karena saya sudah sampaikan semuanya, bahkan saya menulis buku, segala macam, saya sudah edarkan di toko-toko buku, tapi ya kan tidak aware. Nah, kalau sekarang mau diapakan? Ya sekarang jalan terakhir menurut saya, setelah saya diskusi dengan teman-teman epidemiolog, dokter, dan sebagainya, itu tadi, perbanyak testing, perbanyak tracing, perbanyak vaksin, dan terapkan dengan ketat protokol kesehatan. Perbaiki aturan tentang penggunaan protokol kesehatan itu dengan peraturan yang berkekuatan hukum. Sehingga siapa yang melanggar, dia denda saja. Dan dendanya jangan murah. Kalau denda cuma 150.000, bayar aja. Dendanya cuma nyapu toilet umum, ya lakukan aja. Itu harus mahal. Saya waktu itu sampaikan tahun lalu minimal 1 juta, mungkin lebih. Coba lihat di negara-negara lain. Dendanya ada yang 10 juta. Ada yang di Australia malah berapa itu? $10 atau berapa? Itu berapa juta? Ya kan? Sekali lagi, peraturan tanpa denda, nggak usah. Capek bikin, kasihan yang menjalankan. Misalnya sekarang semua tutup, mobil nggak boleh keluar kota dan sebagainya. Saya baru kembali dari Jawa Tengah, buka tuh. So, kan tetap polisi tidak bisa menjaga 24 jam. Capek lagi, panas, hujan, dingin. Coba berangkat subuh, kosong. Saya dari Jakarta menuju Semarang subuh, kosong. Meskipun saya membawa semua surat-surat, kosong. Keluar Jawa Tengah katanya ditutup. Iya ditutup jalannya, tapi nggak dijaga, jadi bisa geser. Saya masuk, tutup lagi. Nah itu. Jadi sekarang kalau mau dibereskan, ya aturan tadi diperketat, kemudian kalau seperti sekarang, kenapa masih banyak orang kerja? Karena di hulunya tempat dia bekerja kan masih buka. Coba Anda kerja di BINUS, kalau Anda nggak masuk, dipotong nggak gajinya? Lama-lama dipecat Anda. Jadi dengan cara apapun, orang ini akan ke kantor. Karena belum ditutup. Karena basa-basi nutupnya. Esensial semua. Esensial boleh. Masa ada pabrik baut, buka. Apa itu baut esensial? Kan enggak. Ya dong. Nah kalau masih begitu ya enjoy life aja lah. Oke, jadi sekali lagi ya Pak, memang lebih baik pembatasan ini diberlakukan sambil adanya penerapan hukum yang lebih jelas ya Pak ya. Dan kita pun sebagai masyarakat ya jika memang keberatan dengan hukum tersebut ya jangan dilanggar karena Jangan juga dilanggar. selain untuk menghindari sanksi tersebut. Iya betul. Iya. Dan selain untuk menghindari denda tersebut ya juga untuk kebaikan diri sendiri juga ya Pak ya, agar pandemi ini semakin cepat reda. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Agus atas obrolannya hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya Pak ya di tengah kesibukan Bapak. Sukses selalu untuk Pak Agus dan sehat terus untuk Bapak dan keluarga di rumah ya Pak ya. Oke, makasih ya. Sukses ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya, Smart Viewers, itulah tadi obrolan kita dengan Bapak Agus Pambagio. Saya Wahyu Filo pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada.